Halo semuanya, dan halo juga untuk Fishpop. Kembali lagi bareng aku, Dea Cahyiningrum di sini di Talks, Be Creative, Be mindful, and Be be Brave. brave. Oke, kali ini kita dengan salah satu mahasiswa yang sangat-sangat berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Boleh kita kenalan dulu dengan Mbak cantik di sebelah saya ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Almaira Fernita dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Oke, sekedar informasi ya teman-teman, bahwa Mbak Elmaira ini atau Mbak Elma, ya kita bisa panggil Mbak Elma biar lebih akrab ya, adalah lulusan terbaik di Universitas Oke. Bisa di fakultas. Ya, oke. Lang ya. Gak usah diulang. Langsung. Ya langsung aja. Lulusan terbaik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada periode 1 2024 dan 2025. Oke. Kita spill IP dulu ya. Berapa IP-nya, Mbak? Berapa ya? IPK-nya 3,99. Wih, keren banget nih. Selesai dalam waktu 3 tahun, 6 bulan, dan 7 hari. 7 hari atau seminggu ya. Kira-kira ini Mbak Elmira di semasa ngerjain skripsi itu gimana perasaannya? Selama ngerjain skripsi, ada beberapa hal yang challenging sih, kayak harus ngejar-ngejar dosen buat bimbingan, terus ya minta-minta tanda tangan kayak gitu-gitu, ya cukup nguras energi. Cuman ya dihadapin aja. Terus juga kebetulan juga topiknya di bidang yang aku suka, di bidang marketing dan tentang behavioral intention dari penggunaan sistem pembayaran kris gitu. Jadi aku ada concern ke marketing, juga ada interest ke sistem pembayaran, jadi ngerjainnya ya dibuat enjoy aja sih gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke topik-topik yang hangat, kita cari tahu dulu nih backgroundnya Mbak Elma sedikit. Oke, Mbak Elma ini dari mana? Maksudnya dari kota mana atau emang asli Jember? Asalku dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Aku dari kecil udah di Probolinggo sih, baru kuliah ke Jember gitu. Kuliah di Universitas Jember, kira-kira ini saran dari orang tua atau Mbak Elma sendiri cari-cari waktu masa SMA mungkin? Kalau milih Universitas Jembernya sebenarnya saran dari papaku, cuman kalau di prodi administrasi bisnis itu dari hasil ya riset gitu sih, kira-kira prodi apa yang peluangnya besar keterima dan bagus kayak gitu. Jadinya milihnya ke Adbis UNED. Kira-kira ada nggak temen yang se-SMA atau mungkin temen di rumah tetangga yang masuk juga di Universitas Jember? Kalau di Universitas Jember ada beberapa teman SMP sih yang kebetulan juga seprodi sama aku. Jadi ya cukup banyak teman-teman dari Probolinggo atau yang pernah satu sekolah gitu ketemu lagi di Universitas Jember gitu. Oke, Mbak Elma, kira-kira hobinya apa sih? Kalau aku sih main musik, aku di gitar sama drum. Gitu. Oh, suka musik-musik. Mungkin kita bisa ngobrol santai-santai dulu ya teman-teman. Kira-kira nih untuk musiknya ini suka musik genre apa? Kalau aku sih pop ya, nggak yang gimana. Ya, oke. Oke teman-teman, kira-kira udah bicara mengenai Mbak Elma ini, kita udah tahu hobinya apa, rumahnya di mana, dan punya banyak teman nggak dari kampung halamannya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah. Oke, pertanyaan pertama. Kak Elmira, boleh cerita sedikit tentang perjalanan akademik Kak Elmaira sendiri sehingga bisa dapat IPK dengan nilai 3,99.
Berjalan dari selama kuliah ini kan. Iya. Kalau dari perkuliahan itu kebetulan di tahun 2020 sampai 2022 masa pandemi, jadi ya COVID. Jadi kelasnya itu masih online gitu sih. Cuman meskipun online ya ada tantangannya kalau kuliah kayak gitu, kita harus apa ya, disiplin kalau absen kayak gitu-gitu. Aku berusaha banget buat absen on time. Sebelum Zoom mulai udah klik dulu absennya gitu. Terus mungkin di keaktifan ya. Kalau meskipun online, dosen itu tetap ngambil nilai keaktifan selama kelas gitu. Jadi kalau ada kesempatan dibuka pertanyaan, aku berusaha buat aktif bertanya gitu. Karena dapat poin juga kan, lumayan buat nambah keaktifan gitu sih kalau sepanjang masa pandemi itu. Lalu itu di 2022 akhir, di semester 5 aku ikut MBKM, Kampus Merdeka magang, keterima di Bank Rakyat Indonesia di Regional Office Malang. Di situ aku sebagai Business Incubation Intern, ngambil apa ya, nge-handle UMKM gitu, terus sama desa-desa gitu untuk pembinaan. Terus lanjut ke semester 6, kuliah offline. Ada cukup banyak sih SKS-nya yang diambil, dan ya aku masih mempertahankan kalau absen harus on time, dan juga tugas-tugas dikumpulkan, dan tetap aktif bertanya kalau ada kelas kayak gitu. Ya tetap konsisten lah istilahnya ya. Lalu semester 7 ini udah dikit sih mata kuliahnya, dan kebetulan di semester 7 juga keterima magang lagi di Bank Indonesia Jember sebagai riset analis. Nah, di situ aku ditaruh di Departemen Sistem Pembayaran. Kalau di sistem pembayaran ini kebetulan ngasih ini sih rekomendasi kebijakan tentang strategi dari sistem pembayaran gitu. Di situ aku melakukan riset dan memberikan rekomendasi strategi untuk departemenku. Lalu selain dari riset juga sebenarnya di Bank Indonesia Jember juga banyak proyek kayak Road to Fair, Holistic Cafe Expo. Di situ sebagai intern atau magang, aku juga dikasih kepercayaan buat ikut partisipasi nge-handle project itu. Jadi ya suatu kehormatan ya seorang anak magang bisa nge-handle jadi panitia project itu sih menurut aku. Keren banget sih, keren banget. Ya sambil magang aku sambil nyicil skripsi sih gitu. Jadi di semester 8 awal di bulan Februari aku sudah bisa sidang akhir gitu. Oke, tadi menyinggung tentang MBKM ya teman-teman. Kira-kira rahasia apa sih? Maksudnya batas minimum IPK atau mungkin tahap-tahapan apa untuk bisa melalui MBKM itu? Kalau mungkin dari aku lolos pertama kali di Bank Rakyat Indonesia, itu sebelumnya selama masa pandemi meskipun online aku tetap daftar-daftar organisasi. Jadi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi pertama ikut BPM, Badan Pengawasan Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. Aku ulang ya. Jadi selama masa pandemi ada beberapa organisasi yang aku ikut. Pertama ada Badan Perwakilan Mahasiswa, FISIP UNED. Terus ada UKM juga di UNIF, USEF, University Student English Forum. Terus ada beberapa organisasi luar juga kayak Startup Youth Indonesia, kayak gitu-gitu. Aku tetap daftar organisasi gitu. Jadi ya sebelum daftar MBKM aku udah bisa nyiapin CV-CV pengalaman aku gitu. Dan selama masa pandemi, aku juga ikut beberapa lomba di semester 2 kalau nggak salah. Di 2021 itu aku ikut kompetisi online International Project Competition Asian Youth Volunteer Program, dan di situ pertama kali aku lomba internasional ternyata diacak gitu loh sama negara-negara lain, ada Vietnam, ada Malaysia, terus Indonesia gitu. Ya challenging sih, soalnya diskusinya online, kita bikin project lawan negara-negara lain, dan ternyata
hasilnya aku bisa jadi juara 1 di situ. Wih, keren banget. Terus dari lomba-lomba itu aku ikut lomba lagi, esai, business plan. Ternyata passion aku lebih ke lomba bisnis, kayak business plan, business case gitu. Jadi suka aja sih ikut-ikut lomba, ternyata bisa berhasil kayak gitu. Jadi bisa aku masukin ke CV. Ya dari pengalaman organisasi sama lomba tadi, ternyata ngebantu banget waktu daftar ke BRI, karena waktu di tahap user interview, ternyata dari pengalaman organisasi dan lomba ini cukup diulik gitu sih sama HR sama usernya. Dan dari pengalaman lomba juga aku bisa ngejawab pertanyaan dari user, kira-kira inovasi apa yang bisa aku berikan kalau diterima magang. Dari situ aku bisa ngejawab pertanyaan itu ya karena sebelumnya udah pernah ini kan lomba-lomba ngasah kemampuanku buat nyiptain inovasi dan akhirnya bisa lolos gitu sih. Oke teman-teman, ternyata banyak sekali prestasi dari Mbak Elma Ira ini atau Mbak Elma. Karena pengalaman itu sangat sepenting itu ya untuk masa depan. Oke, setelah obrolan yang pertama tadi dan pertanyaan yang pertama tadi, kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Untuk Kak Elma, tadi kan banyak ikut organisasi luar kampus maupun di dalam kampus, juga ikut BPM. Gimana sih cara ngatur waktu atau manajemen waktu dari Kak Elma sendiri? Kalau manajemen waktu, yang pertama aku biasanya pakai to-do list, kayak apa sih project atau tugas yang harus aku handle, dan dengan siapa aku bekerja, kayak gitu. Jadi aku mulai prioritasin tugas yang bisa aku kerjakan lebih dahulu atau bisa aku bagi tugas sama tim gitu sih. Dari yang paling mudah hingga yang paling berat, yang mana bisa selesai duluan biar bisa kekejar semuanya gitu. Ya, biasanya kalau udah dapat instruksi dari ketua organisasinya, aku handle suatu project, aku biasanya ngadain meeting sama tim aku, terus kita mulai desain konsep sama pembagian job desk biar clear juga si A, B, C nge-handle apa dan kapan ini selesai kayak gitu. Udah jelas kan, oh project ini udah dibagi dan selesai tanggal sekian. Dan begitu juga seterusnya. Jadi ya itu bisa selesai dan ke-handle semuanya. Terus. Oke teman-teman, bisa dilihat dari senyum saya sangat kagum dengan Mbak Elma ini bisa mengatur waktunya dengan terperinci ya. Begitupun dengan cara belajar mungkin Belajar dengan waktu dari berorganisasi dan waktu untuk belajar itu juga. kalau belajar sebenarnya aku lebih nyaman kalau belajar bareng teman-teman ya. Tapi juga aku biasanya juga bisa belajar sendiri juga oke aja sih. Cuman kalau sama teman itu lebih enak kalau sharing-sharing kayak gitu. Dia ada pengetahuan apa bisa saling tukar informasi kayak gitu sih. Biasanya kebetulan kita bentuk kelompok gitu sih di perkuliahan kayak ya sharing apa sih pengetahuan selama kuliah, dapat insight apa aja, terus sharing juga saling ngingetin lah, ini ada tugas ini jangan lupa kayak gitu-gitu, ya ngebantu banget sih. Jadi kalau teman-teman di perkuliahan baiknya cari teman-teman yang bisa support gitu. Di note ya teman-teman, mencari teman-teman yang bisa self support. Oke, berarti untuk Mbak Elma ini kuliahnya, aku lupa mau tanya apa. Tadi sudah ada di otakku, tapi untuk Mbak Elma sendiri, kira-kira kalau misalnya kuliah dan ketemu teman-temannya, apa sih yang menjadi hambatan ketika apa ya belajar gitu? Kayak misalnya mungkin ada apa ya, kan Mbak Elma ini pendatang di sini. Apa aja hambatan dari proses belajar dan adaptasi sama kota Jember? Kalau kebetulan kan sama-sama di Jawa Timur kan, cuman kalau di kuliah mungkin yang harus aku adaptasi ketika itu tadi kalau ada project secara tim dan tantangan-tantangan yang di luar kendali kita, kayak misal aku udah bagi tugas dengan jelas dengan timku,
tiba-tiba ada yang ngehilang, nggak ada kabar kayak gitu, tugasnya jadinya ya apa ya, keganggu kan kayak gitu sih. Itu ya menjadi tantangan sih selama berkuliah. Dan untungnya dari orang yang menghilang ini tidak apa ya, tidak menjadi suatu masalah besar karena aku dan teman-teman yang lain bisa membackup hal yang dia tinggalkan gitu. Kalau selama kuliah. Kalau boleh tahu, kira-kira Mbak Elma ini, kalau Mbak Elma sendiri lihat ke, maksudnya kayak lihat diri sendiri, termasuk mahasiswa yang ambis nggak? Waduh. Ambisnya itu dalam Dalam belajar? belajar. Kalau aku mungkin nganggapnya ke determined ya. Kayak aku berpegang teguh untuk lebih baik dari diriku sebelumnya. Jadi kalau buat ngalahin orang lain, enggak. Tapi kalau buat kemajuan diriku sendiri, ya gitu. Oke, teman-teman udah dijawab nih pertanyaan kedua. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga ya. Untuk Kak Elma, momen yang paling berkesan saat keterima di FISIP ataupun di prodi administrasi bisnis ini. Selama berkuliah, Iya. momen paling berkesan waktu terpilih menjadi mahasiswa berprestasi mewakili FISIP. Jadi di bulan Maret 2023 kalau nggak salah, itu FISIP membuka pemilihan mahasiswa berprestasi. Di situ ya Filmapres dengan deadline yang singkat gitu. Aku harus nyiapin banyak banget syaratan kayak gagasan kreatif, kemudian poster, kemudian video presentasi dalam bahasa Inggris, dan sebagainya, syarat-syarat berkas lainnya itu dalam waktu yang singkat. Itu ini sih menguras energi dan pikiran juga. Cuman ternyata aku bisa berhasil di situ jadi juara 1 di FISIP dan bisa mewakili FISIP ke tingkat universitas. Tapi mewakili saja itu nggak cukup karena ada tantangan lagi di sini. Dari seluruh fakultas di UNED kita diadu lagi, kalau nggak salah 14 fakultas itu kita diseleksi lagi di tingkat universitas, pidato secara langsung dalam bahasa Inggris, kemudian presentasi naskah gagasan kreatif, presentasi capaian unggulan, dan juga presentasi dari poster yang sudah dibuat kayak gitu. Itu challenging soalnya dosennya penilaiannya kan juga dari umum ya, dari Universitas Jember pilihannya gitu. Dan ya beruntungnya bisa menjadi top 3 di tingkat universitas gitu sih. Hal yang paling berkesan sama kuliah. Berarti Kak Elma ini termasuk mahasiswa yang suka hal baru dan suka hal yang menantang. Iya, betul. Dan suka untuk belajar hal baru, Mas. Iya. Oke, pertanyaan ke berapa tadi? Keempat. Kak Elma, kira-kira siapa sih inspirasi di balik Kak Elma ini selama di perkuliahan? Kalau inspirasi untuk terus maju sebenarnya dari mamaku. Jadi mulai dari kecil emang sudah dididik untuk untuk bisa belajar dengan baik, kemudian disiplin dan ya kemauan untuk terus maju sih gitu. Jadi ya mama selalu mengingatkan kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak akan tahu itu berhasil atau enggak. Jadi ya dari kecil sampai sekarang aku pegang prinsip itu buat at least coba aja dulu, apapun itu, lomba, organisasi, ataupun lainnya, maupun nanti gagal, ya itu di luar kendali kita, yang penting kita udah nyoba, gitu sih. Oke, kan sebentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira pesan dan kesannya untuk adik-adik maba di jurusan administrasi bisnis. Saran buat mahasiswa baru administrasi bisnis, mungkin teman-teman yang baru masuk kuliah itu jangan takut untuk mencoba, kayak kalau ada UKM yang lagi
membuka pendaftaran, kalau ada organisasi ataupun kesempatan untuk lomba, jangan ragu buat daftar. Dan jangan lupa cari teman yang saling support, siapa tahu bisa satu tim bareng buat lomba, kayak gitu-gitu. Ya, jangan takut buat nyoba, karena nanti pengalaman kalian juga akan membentuk diri kalian menjadi lebih baik, gitu sih. Oke teman-teman, kita barusan udah pertanyaan terakhir dari kita, tim Detox. Perlu kita ketahui juga teman-teman, jejak-jejak prestasi dari Kak Elma ini sangat-sangat membuat kita bangga ya sebagai mahasiswa FISIP, dan tentunya buat teman-teman yang lagi nonton dan buat adik-adik maba, ikutilah jejak Kak Elmira Kak Elmaira maksudnya. Supaya kita bisa berprestasi buat FISIP dan Universitas Jember. Sekali lagi selamat buat Kak Elma, udah wisuda dengan lulusan terbaik. Semoga nanti rezekinya semakin lancar dan terima kasih sudah menyumbangkan segala prestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mungkin hostnya udah nggak aku ya. Atau mungkin hostnya yang lain dan topiknya lebih seger-seger lagi nih. Dan sampai jumpa teman-teman. Dari kita, Be Talks, Be Creative, Be mindful and Be Brave. Dadah.